Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Aku takut akan semua dosaku. Aku takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini insya Allah kita akan sedikit mengambil pelajaran dari proses hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Saya mulai dari ayat di surat Ali Imran. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Secara garis besar, sesungguhnya agama Islam itu mengajak kita untuk selalu berubah kepada yang lebih baik. Kalau bahasanya dosen-dosen itu, agama Islam itu agama transformatif. Ada semangat transformasi, harus berubah kepada yang lebih baik. Tapi berat merubah kemudian ikut nasihat orang, itu berat. Contohnya itu gini, saya kebetulan diberi amanah untuk memberikan kajian-kajian di masjid-masjid itu. Ada satu masjid saya ngasih kajian 3 kali tentang tata cara sholat. Misalkan sholat itu satu di antara 2 ibadah yang Rasulullah menyuruh kita untuk melakukan persis atau mendekati. Yang pertama itu haji. Haji umroh itu bahasa pacirannya ora oleh ngarang dewe. Harus seperti Nabi, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku tata cara ibadah haji dan umroh. Tentang sholat. Sholat yang mana? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti kamu melihat saya sholat. Misalkan, ini saya sampaikan 3 kali, berkali-kali, tapi yo sholatnya saya ngono wae. Padahal satu yang saya sampaikan, takbir. Takbirnya Nabi itu kalau ndak setinggi telinga, ya setinggi pundak. Tidak ada alternatif ketiga. Nek kepengen takbir kaya Nabi, kalau ndak hazwa udhunaihi atau hazwa mangkibaihi. Udhunaihi atau mangkibaihi. Tidak ada yang ketiga. Atau angkat Allah Akbar. Nah, ya, orang temenan plus. Jadi saya melihat 1 orang, 2 orang itu takbir Allah. Iki nek kira-kira
disesuaikan mbek hadis iki sejajar mbek apa. Engko sami Allahu liman hamidah. Jadi merubah itu sulit, disampaikan berkali-kali. Meskipun sudah jangan berkali-kali, tapi merubah itu sulit. Maka kalau kita mengambil pelajaran dari kisah hijrahnya Nabi, maka ketika kita ingin merubah ke arah yang lebih baik, mendekati tata cara sholat Nabi, itu butuh tekad kuat. Kudu niatin nawaitu niku kudu kuat. Nek gak kuat, gak mungkin gelem berubah. Maka merubah itu butuh tekad yang kuat. Dan ini menjadi penting. Ayat yang sering kita dengarkan pada waktu khutbah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Itu sebenarnya perintah bagi kita untuk melakukan perbaikan setiap saat agar kita bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Islam merubah peradaban manusia dari zaman kegelapan kepada cahaya, dari kebodohan kepada ilmu. Maka kita harus merubah ibadah-ibadah kita, bukan lagi hanya ikut-ikutan, tapi harus tahu dalilnya. Nah, itu berubah kepada yang lebih baik. Dan itu tidak mungkin kita bisa kerjakan kalau kita tidak punya tekad yang kuat. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini menjadi landasan penting. Satu-satunya hadis yang terkait dengan hijrah, tapi permulaan hadisnya itu tentang niat dan tekad. Kualitas pekerjaan orang itu bisa dilihat dari niatnya. Dan niat kita, tekad kita itu menentukan kualitas perbuatan kita. Misalkan poso, niatnya ibadah atau niatnya diet, itu menentukan. Nek niatnya diet, poso diet, sehate durung tentu oleh, ganjarane mesti ora oleh. Mergo niate beda. Tapi nek poso niate ibadah, ganjarane oleh, sehate melu. Maka niat itulah yang kemudian perlu kita tanamkan, kita perbaiki pada teman-teman kita yang ingin berubah. Maka setelah ini ada hadisnya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa yang berubahnya itu karena Allah, maka Allah akan menggerakkan untuk berubah yang lebih baik. Tapi barang siapa yang hijrahnya karena, ini lanjutan hadis yang faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sing hijrahnya, dulu ada sahabat salah seorang yang hijrah itu karena calonnya itu hijrah. Hijrah karena calon istrinya hijrah. Maka dia tidak dapat pahala hijrah, tapi hanya dapat istri tok. Maka ketika kita ingin melakukan perubahan pada sebuah sistem,
kepemimpinan negara atau rumah atau sekolah, maka butuh tekad, butuh perencanaan. Nabi merencanakan hijrah itu sudah berkali-kali. Gagal, hijrah lagi, pindah lagi, usaha lagi. Akhirnya berhasil yang ketiga. Tahun pertama baru penjajakan, 12 Hijriah, 12 kenabian. Tahun 13 kenabian itu juga penjajakan. Maka Rabiul awalnya itu baru hijrah. Maka ini pelajaran penting. Nek kepengen berubah, kudu punya tekad, kudu ada perencanaan. Harus ada perencanaan. Ini yang kedua, pelajaran yang kedua. Yang ketiga, harus ada yang mendukung. Nah, kudu ono bolone. Kudu ono bolone. Kenapa Nabi itu bisa hijrah ke Habasyah? Karena ada raja yang bijaksana, namanya Najasyi. Kenapa gagal di Taif? Karena tidak ada yang mendukung. Ada yang mendukung pun tantangannya berat. Sing halang-halangi banyak. Maka hijrah ke Madinah itu kemudian pas misi Nabi diterima oleh orang Ansor, Aus dan Khazraj, menawarkan perdamaian, menawarkan kekeluargaan. Maka kemudian berhasillah Nabi hijrah ke Madinah karena ada yang mendukung. Karena ada yang, makanya duwe program api, ojo ngotong karepe dhewe. Kudu sering disosialisasikan, sering dimusyawarahkan, sehingga orang-orang itu bisa menerima gagasan yang kita usung. Kan tidak mudah. Tidak mudah orang menerima gagasan orang lain, itu tidak mudah. Maka Nabi ketika perjanjian Baiatul Aqabah pertama itu menekankan, Baiatul Aqabah kedua itu juga menekankan. Yang penekanannya perjanjian misinya itu ada di surat Al-Mumtahanah kalau tidak salah itu. Ayat terakhir. Idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka. Nah, itu nanti dibaca itu. Itu adalah poin 5 poin perjanjian Nabi dengan orang Ansor, salah beberapa bagiannya. Jadi ada komitmen untuk berubah. Tekad, komitmen, dan ada yang mendukung. Nek gak ada yang mendukung, masih harus butuh di sosialisasi. Contohnya apa? Jangan ojo nek pimpinan ojo motong karepe dhewe. Contohnya Nabi perang Uhud. Nah, ini kan sejarah Nabi ya. Perlu kita perang Uhud. Perang Uhud itu karepe Nabi itu bertahan di perang kota, terjadi perang kota, bertahan di Madinah. Tidak keluar menyerang. Tapi para sahabat itu usul. Kita ini sudah kuat. Saya usul keluar. Banyak sahabat yang usul keluar. Tapi Nabi pimpinan tidak memaksakan pendapatnya. Ikut pendapat yang mayoritas. Maka Nabi pulang. Nabi itu ingin bertahan di Madinah. Tapi sahabat-sahabat banyak yang ingin perang di luar Madinah. Nabi mengambil pendapat orang banyak. Pelajarannya apa? Pimpinan ketika punya gagasan dimusyawarahkan. Kepala rumah tangga punya gagasan, Bu, iki kira-kira wis wayahe bangun omah ta durung. Nah, jadi harus ada musyawarah ketika kita ingin.
Maka Nabi ketika usulnya tidak diterima pulang ke rumah pakai pakaian perang. Sahabat gak enak. Nabi wis bertahan di Madinah weh. Tapi Nabi kalau sudah punya niat itu tidak pernah mundur. Pantang bagi Nabi kalau sudah pakai pakaian perang melepas pakaiannya lagi. Nah, ini sudah punya tekad kuat, harus dipertahankan komitmen untuk melanjutkan program itu. Atau mundur. Nah, ini proses awal ketika kita berubah. Yang membantu apa berhasilannya? Pertama, nanti Nabi itu ketika pertama kali datang ke Madinah, yang dibangun pertama kali itu bukan pasar, tapi masjid. Di mana Nabi singgah, di situ Nabi mendirikan tempat ibadah. Di mana Nabi singgah, artinya tempat ibadah itulah yang membantu kita untuk mewujudkan tekad yang kita inginkan. Jadi datang pertama kali itu hari atau bulan Rabiul Awal. Jadi hijrahnya Nabi itu bulan Rabiul Awal. Kenapa kok dimulai bulan Muharram tahun ini? Karena persiapan hijrahnya mulai bulan Zulhijjah. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, Nabi kan hijrahnya, jadi hijrahnya Nabi, lahirnya Nabi, wafatnya Nabi, Isra Mi'rajnya Nabi itu sebenarnya terjadi di bulan Rabiul Awal. Sajane, tapi mereka wis kadung keliru. Isra Mi'raj ya bulan Rajab. Padahal sebenarnya riwayat yang sahih nanti dibaca di bukunya Akramdi Al-Umari, As-Sirah An-Nabawiyyah As-Sahihah, sejarah Nabi yang benar sesuai dengan riwayat. Itu jadi banyak sekali sejarah yang terjadi di bulan Rabiul Awal. Wafatnya Nabi, meninggalnya apa itu lahirnya Nabi, Isra Mi'rajnya Nabi, dan hijrahnya Nabi. Nabi sampai di Madinah itu bulan Rabiul Awal. Tapi persiapannya itu mulai bulan Zulhijjah. Maka Umar ketika membuat kalender Hijriah dimulai dari bulan Muharram. Karena Zulhijjah itu pada pertengahan bulan Zulhijjah. Ngirim dai pertama ke Madinah, Mus'ab bin Umair, itu bulan kira-kira setelah itu, sebelum Nabi hijrah. Dan begitu selanjutnya. Maka pelajaran penting dari Nabi, masjid itu sebenarnya punya peranan penting dalam melakukan transformasi, perubahan sikap manusia. Tapi berat. Misalnya ya, kudune orang Islam itu kan bersih. At-tahuru syatrul iman. Toharoh, kebersihan itu separuhnya daripada keimanan. Tapi ternyata kampung-kampung orang Islam itu dinilai paling kumuh. Buang sampah sembarangan. Padahal prinsipnya at-tuhuru syatrul iman. Buang sisa makanan sembarangan. Ini kan harus masjid harusnya berfungsi memberikan pencerahan terhadap perubahan perilaku manusia. Tapi kan tidak mudah merubah sikap itu. Tidak mudah merubah sikap itu. Butuh tekad, butuh niat, butuh
orang yang mengingatkan, butuh orang yang membantu. Maka sebenarnya kenapa masjid itu menjadi poin penting dalam hijrahnya Nabi? Diharapkan dari masjid inilah muncul pencerahan-pencerahan. Masjid jangan dijadikan tempat untuk mengadu domba. Kajian-kajian yang dilakukan jangan hanya untuk menghujat ulama yang tidak sependapat dengan kita. Saya sering pakai ayat wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan. Ini bentuk hijrah ya. Sudah saatnya ngaji kita itu bukan untuk menyalahkan orang lain, tapi untuk memberdayakan diri kita dan merubah sikap kita ke arah yang lebih baik. Tidak ada pekerjaan yang lebih baik melebihi dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Ngaji ini adalah proses dakwah kita. Dan kita bisa menilai orang yang mendatangi majelis ilmu ingin mendengarkan nasihat itu imannya sangat baik. Jadi iman kita itu bisa dinilai seberapa lapang hati kita menerima nasihat orang lain. Lah nek ana teko dhewe iku wis luar biasa. Ana to dinasihati melayu. Dinasihati melayu, kadang muring-muring. Tapi kita jamaah kita ini datang sendiri. Tidak diundang, tidak diperintah. Pintunya ya terbuka, mulai ya iso. Tapi malah milih ngeringekno nasihat. Artinya insya Allah kita bisa menilai orang yang memilih untuk mendengarkan nasihat itu imannya menjadi jaminan mutu. Ad-dinu an-nasihah. Inti agama itu adalah nasihat. Maka orang yang mendengarkan nasihat, rela menerima kebenaran dari orang lain, berarti sudah melaksanakan inti daripada agama itu. Kembali ke masjid. Maka dakwah yang kita lakukan itu harus menimbulkan pengaruh positif. Wa amila sholihan. Harus bisa menggerakkan orang untuk melakukan kebaikan. Lah nek dakwah enggak ada permusuhan, pecah dan lain sebagainya, maka itu bukan dakwah. Yang ketiga selanjutnya harus membuat kita bangga menjadi muslim yang baik. Nah, ini hijrah. Semangat hijrahnya harus digunakan. Bukan hanya Nabi hijrah dari Madinah ke sini nanti, tapi pelajaran semangat hijrah itu yang kemudian perlu kita ambil. Di Kuba mendirikan masjid. Jadi masjid pertama kali didirikan di Madinah itu masjid Kuba. Nginep 14 hari Nabi di situ. Nanti berjalan ke Madinah, ketemu hari Jumat, mendirikan, namanya kita kenal dengan Masjid Jumat. Itu Jumatan pertama kali Nabi di Madinah. Kemudian ketika sampai di kota Madinahnya, itu sebelum bangun rumahnya sendiri, Nabi bangun masjid. Artinya orang-orang yang sobo masjid, ahli masjid, harusnya menjadi pelopor perubahan di lingkungan masyarakat ke arah yang lebih baik. Sing tonggone biasa buat sampah ngarepe omah di elingno.
biasa buat sisa makanan nang arepe omah diingatkan. Pelopor untuk berubah kepada yang lebih baik. Nah, nilai masjid itu yang kemudian perlu kita praktekkan, aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi tidak mudah. Tidak mudah. Sono larangan merokok misalkan. Isek rokokan nongkon. Dilarang membuang puntung rokok di toilet. Ya sik buang puntung rokok no. Padahal ya wonge wudu, ya sholat di masjid. Merubah sikap itu kan berat. Merubah sikap itu maka butuh tekad, butuh komitmen. Ada yang mengingatkan, kemudian harus banyak-banyak ibadah istilahnya. Simbol Nabi mendirikan masjid itu adalah simbol anjuran Nabi umat Islam ketika ingin berubah harus tertib ibadahnya. Masjid harus menjadi tempat merubah sikap seseorang. Nek masjid iso resik, kenapa no umah ra iso resik? Nah, itu kan mlebu masjid sandal dicopot. Bahkan wudu tempat wudunya beberapa masjid itu saat durungnya masjid masuk toilet ada tempat cuci. Nah, piye carane semangat yang ada di masjid itu kita bawa kepada kehidupan kita. Jadi hijrah itu tidak hanya mengenang hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, tapi perubahan sikap ke arah yang lebih baik itu yang kemudian perlu kita galakkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini pertama, langkah pertama Nabi mendirikan masjid. Kalau kemudian kita tarik lebih jauh, 1500 tahun sebelum Nabi lahir, Nabi Ibrahim meletakkan anaknya di tempat yang akan dibangun masjid di situ. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitika muharram. Dan ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Jadi pertama ada, jangan sampai kita jauh dari tempat ibadah. Ini perubahan sikap yang pertama. Harus lebih kerasan betah di masjid daripada di luar masjid. Nah, semangat ini yang kemudian perlu kita bawa. Takmir ini. Di Al-Quran itu ada gini. Ini hijrah kita. Perjuangan kita untuk hijrah masyarakat kita ini. Di masjid Al-Quran itu ada wa idh ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna. Masjid itu harusnya mathabatan linnas wa amna, memberikan kenyamanan bagi yang masuk masjid dan membuat orang betah, punya ketetapan hati. Insya Allah secara fisik ini sudah membuat kita kerasan. Ada AC-nya, tapi sayang kok dibuka. Nah, ini mani-mani AC nih. Karpetnya alhamdulillah secara fisik sudah. Tapi apakah secara sosial sudah? Itu nanti tergantung takmir dan penghuninya. Ngonang cilik-cilik podo diusiri itu ke masjid. Nah, gitu. Masjid dikunci. Ada beberapa masjid yang dikunci. Tidak welcome kepada orang-orang. Nanti ada di surat Ali Imran juga ada.
Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan. Nanti ada ayat lanjutannya, fihi ayatun bayyinat maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan. Jadi masjid itu harus membuat kita kerasan. Perubahan-perubahannya harus terasa, pengaruhnya harus terasa. Maka keluarga kita, perintahnya, isyaratnya itu perintah agar keluarga kita itu kita dekatkan dengan aktivitas masjid. Kalau jauh dari masjid, maka akses menuju ke masjid itu harus mudah. Nah, engko nek ndilekno tempat kos anake kuliah di mana, itu carikan tempat kos yang dekat dengan tempat beribadah. Ini semangat hijrah. Semangat hijrahnya para nabi. Ini poin yang pertama setelah hijrah. Langkah pertama itu adalah mendirikan tempat ibadah. Kenapa kok demikian? Nanti ada kaitannya dengan program kedua Nabi. Jadi hijrahnya Nabi itu terstruktur. Ada perencanaan, ada program. Rencananya sudah lama, setahun, 2 tahun sebelumnya. Kemudian programnya juga terukur dan terstruktur. Setelah membangun masjid, itu program kedua itu namanya Al-Mu'akhah. Mu'akhah itu artinya mempersaudarakan. Mempersaudarakan antara orang muhajirin dan orang ansor. Itu kemudian diwujudkan, dikuatkan dengan masjid itu. Minimal sahabat Nabi pada waktu itu sholat di masjid jamaah itu 5 kali. Nah, salah satu fungsi masjid itu menyatukan. Jamaah namanya jamaah. Seperti gerakan kita ini. Karena saya ini basisnya di Muhammadiyah, maka sering bukan hanya gerakan, bukan hanya harokah, tapi harus ada kebersamaan. Dan itu satu-satunya larangan yang kemudian banyak dilanggar oleh umat Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Satunya larangan yang sulit untuk dipenuhi oleh umat Islam. Kita sering masalah sedikit aja pecah. Nanti beda bacaan sholatnya pecah. Padahal masjid harusnya menyatukan kita. Maka program Mu'akhah mempersaudarakan Nabi, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor itu kemudian dikuatkan dengan kewajiban sholat 5 waktu di masjid. Pada waktu zaman dulu itu tidak ada sahabat yang sholat fardu di rumah. Pada waktu dulu tidak ada sahabat yang sholat fardu di rumah. Semuanya sholat di masjid, pimpinannya Nabi. Ini harian. Nanti ada komunitas yang lebih besar lagi, namanya Jumatan. Artinya setiap saat Nabi mengumpulkan ibadah kita itu, menyatukan kita, mengumpulkan kita untuk meminimalisir perbedaan dan perpecahan. Maka ketika kita ingin sukses, berhasil merubah sikap kita ke arah yang lebih baik, merubah sistem sosial ke arah yang lebih baik, maka
butuh kebersamaan. Butuh kebersamaan. Tidak pendapatnya pimpinan motong dewe, tapi harus ada kebersamaan dalam mensukseskan program transformasi yang ada di lingkungan kita. Kalau kemudian kita lihat bagaimana sahabat itu saling mendukung untuk merubah, untuk berubah, itu luar biasa. Gambaran itu ada di surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr. Orang Muhajirin, orang Mekah yang hijrah ke Madinah itu tidak bawa apa-apa. Jadi kalau sudah tekad hijrah itu wis ra mikir donya. Nah, itu kan. Nek wis niat hijrah berubah, iku wis ora mikir donya. Kalau kemudian niat hijrahnya itu kuat, maka insya Allah akan mendapatkan jalan kemudahan. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiratan wasa'ah. Muraghaman katsiran wasa'atan. Barang siapa yang tekad berubahnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan keleluasaan dan pendapatan yang banyak, lapang. Maka ketika hijrahnya sahabat tidak bawa apa-apa, maka ditampung karena tidak punya tempat, tidak punya apa, tidak punya rumah, tidak bawa pakaian, tidak bawa harta, semua tinggal di Mekah. Maka ditampung oleh Nabi di masjid yang kemudian dikenal dengan Suffah. Itu orang miskin semuanya, sahabat Nabi. Meskipun miskin, tidak serta-merta mereka minta dikasihani. Nah, itulah perubahan sikap itu seperti itu. Maka ada salah satu contohnya. Contohnya itu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Itu ketika dipersaudarakan, program kedua itu kan mu'akhah, mempersaudarakan orang Ansar dan orang Muhajir. Salah satunya Abdurrahman bin Auf. Itu ketemu sama orang Ansor yang sugih, kaya, di bojo loro, sugih, omahe gede. Karena dipersaudarakan dan loyalitas tekad orang Ansor membantu hijrahnya orang Muhajirin, maka ditawari, ya Abdurrahman, aku di bojo loro, piye tak pekat sitok. Nek wis mari idahe pok rabi. Aku ndek omah tak bagi loro, separone pok pek. Aku duwe harta tak bagi separone pok ke usaha. Wong Islam iku kudune mental menerima itu tidak punya. Apalagi mental ngemis, harus berubah sendiri. Maka Abdurrahman Auf itu gini, saya tidak mau, tapi tunjukkan saya pasar, dulani ala suq. Jadi ini semangat berubah tanpa mengharapkan belas kasihan orang lain. Maka berubah, akhirnya menjadi saudagar besar. Tekad kuat, dibantu, diarahkan, akhirnya menjadi saudagar besar. Yang mayoritas hartanya digunakan untuk dakwah Nabi. Kudune semangat Abdurrahman Auf ini kita bawa. Misalkan korban. Piye carane kita ini setiap tahun tidak hanya menerima korban, tapi
memberi korban. Takjil poso, bicaranya kita ini tidak menerima takjil dok, tapi memberikan takjil. Itu tidak mungkin bisa kita lakukan kalau kita tidak punya tekad. Nah, contohnya itu di Masjid Utara At-Taqwa Paciran. Itu baru 2 tahun ini. Tahun pertama, tahun kemarin itu hanya 1 sapi. Sekarang 9 sapi. Tahun kemarin. Artinya ada perubahan. Kita provokasi terus. Mosok jaluk bagian korban terus. Kapan kue nemui bagian korban? Nah, panitia yang ngono. Panitia kan membantu. Ini contoh ya, contoh perubahannya. Piye carane panitia korban itu mentalnya tidak mental mendapat, tapi mental memberi. Biasanya mudah-mudahan tidak di sini. Biasanya nek panitia iku nggawane luwe akeh timbang sing korban. Nah, kudu oleh buntute, oleh teklike, oleh ndase, oleh kulite. Padahal kita ini yang membantu. Maka semangat berubah itu harus kapan kita berkorban. Nah, makanya kemudian saya gerakkan di cabang Palang itu, di Ranteng Sendoro, saya gerakkan, di Paciran saya gerakkan. Kalau kita, ini kan apa ini? Berupaya untuk berubah sedikit demi sedikit, mengadakan perubahan sedikit demi sedikit. Kalau kita tidak bisa 1 sapi 7 orang, tidak bisa berkorban berbagi daging 1 sapi 7 orang, maka tetap harus punya tekad untuk berbagi meskipun satu sapi 100 orang. Satu sapi 100 orang niti sembelih hari korban, itu halal atau enggak? Halal. Nek kemudian dagingnya dibagi ring wong, oleh ganjaran atau enggak? Oleh ganjaran. Diarani korban, ganjaran korban, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kebaikan kita, insya Allah 1 kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan. Nah, masjid kini duwe kas piro? Duwe kas 20 juta. Ketuku sapi atas nama Jamaah Masjid Sabilillah. Malah nek sak kampung oleh daging kabeh, gerek kabeh, alhamdulillah kabeh, berarti kita sudah memberikan kebaikan. Nek ra iso tuku wedhus sitok dhewenan, tuku wedhus sak keluarga. Nek ra iso tuku sapi wong 7 keluarga. Nek ra iso sapi wong 7 keluarga sak kampung. Prinsip piye carane kita berubah dari suka menerima menjadi memberi. Meskipun kita butuh. Contohnya adalah sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin. Gambaran itu ada di surat Al-Hasyr. Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajaru ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bagaimana orang Ansor itu mengedepankan kebutuhan orang Muhajirin daripada kebutuhannya sendiri, padahal mereka butuh. Sikap suka memberi, suka berbagi,
Itu sebenarnya prinsip pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hijrahnya Nabi Mekah ke Madinah. Ini yang kemudian perlu kita, dan itu tidak mungkin bisa terwujud kalau ibadah kita ini masih belum maksimal. Jadi antara masjid itu kan ibaratnya kita sholat lah, tertib ibadah di masjid. Kemudian kebaikan kita kepada orang dengan berbagi dan memberi itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Kudune sholat kita itu harus membuat pribadi kita lebih baik kepada orang lain. Nah, semangat hijrah itu seperti itu. Semangat hijrah itu adalah semangat untuk merubah perilaku kita ke arah yang lebih baik. Tapi butuh pengorbanan. Kadang mengorbankan kepentingan diri kita sendiri. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a. Maka berubah itu bukan karena orang lain, tapi karena kita. Karena diri kita sendiri. Dimulai dari kita. Ibda binafsika wa min nafsika. Kita berubah lillah, billah, wa fillah. Itu istilahnya. Berubah karena Allah, lillah. Kemudian di jalan Allah, fillah. Kemudian dengan kekuatan Allah, billah. Dan orang-orang yang baik itu pasti punya kekuatan ekstra karena didorong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali ayatnya. Misalkan, tidak bisa dipisahkan ya. Kebaikan kita kepada Allah itu akan mempengaruhi kebaikan kita kepada orang lain. Dan Allah akan membantu. Kebaikan kita kepada orang lain itu ditentukan oleh kebaikan kita dalam beribadah. Ketika kita bisa menyeimbangkan dua-duanya, itulah yang akan menunjukkan kualitas keimanan kita. Hijrah itu intinya pada itu. Nah, hijrahnya Nabi, kenapa Nabi hijrah? Karena ingin beribadah dengan baik. Di Mekah tidak bisa tenang ibadah. Di Mekah tidak bisa tenang ibadah. Ibadah diancam, dihalang-halangi, akan diberi waktu, dilempari kotoran. Baca Quran tidak berani rame-rame. Maka salah satu tujuan hijrah itu adalah agar Nabi dan para sahabatnya bisa beribadah dengan tenang. Ketika ibadah tenang, maka hubungan sosialnya akan tidak bisa dipisahkan. Masjid, sholat, dan jamaah itu tidak bisa dipisahkan. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanyassiruhu lil yusra. Allah akan memudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Nuyassiruhu lil yusra. Dan orang-orang yang akan dimudahkan itu adalah orang yang saddaqa bil husna. Yakin dengan Allah. Yakin dengan la ilaha illallah. Artinya imannya kuat. Allah akan memudahkan urusan orang di dunia dan akhirat, yaitu orang-orang yang shadaqah. Shadaqah itu membenarkan la ilaha illallah. Al-husna itu la ilaha illallah. Ini penafsiran Abdurrahman As-Sa'di.
Orang yang mampu menerapkan nilai la ilaha illallah di dalam kehidupannya, itu akan dimudahkan urusannya oleh Allah. Tetapi ada dua indikator. Kudune wong sing imannya bener iku atau wattaqo, berbagi dan ibadah. Ittaqo itu perwujudan ibadah kita kepada Allah, atau itu adalah hubungan kita dengan manusia. Tidak bisa dipisahkan. Nah, semangat hijrah pertama itu. Sholatnya tenang, jamaahnya tertib, maka hubungan sosialnya baik. Sholatnya tertib, tenang, maka akan terjadi jamaah yang banyak. Jamaahnya itu akan kemudian mengaitkan keimanan hati kita satu dengan yang lain. Maka hijrahnya Nabi jangan hanya difahami sekedar formalitas kita peringati tiap tahun 1 Muharram dengan peringatan hijrah, tapi apa yang kemudian bisa kita ambil dari hijrahnya Rasulullah SAW itu. Berubah itu berat, harus punya tekad, dimulai dari kita. Tekad kita itu akan dikuatkan oleh Allah kalau kita punya ibadah yang tertib. Ibadah yang tertib kita harus mampu membuat hubungan kita dengan orang lain menjadi baik. Kalau itu kemudian kita lakukan, maka Allah akan membantu kita untuk berubah ke arah yang lebih baik lagi. Nah, oleh karena itu, la hijrata ba'dal fathi. Ini dalam proses hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Setelah ini tidak ada yang namanya hijrah dari Mekah ke Madinah. Tinggal apa? Hijrah ke arah yang lebih baik. Niyatun wa jihadun. Butuh tekad, butuh perjuangan dan pengorbanan. Nah, kalau kemudian program perubahan kita itu kita arahkan meniru programnya Nabi, tertib ibadah, kemudian hubungan dengan jamaah baik, kemudian kita perbaiki iman kita, maka insya Allah merubah sikap orang itu akan menjadi baik. Saya kira ini satu sudut pandang dari hijrahnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk perubahan masyarakat kita. Tetap ngaji karena ilmu tidak ada habisnya. Ketika kita sudah puas dengan ilmu kita, maka kita tidak akan bisa merubah sikap kita lagi karena sudah merasa baik. Dan itu menjadi penyakit. Orang yang sudah merasa baik tidak akan pernah menerima masukan dari orang lain.